Selamat pagi, hari ketiga. Rute hari ini dari kota Bengkulu ke Padang. Kalau dilihat di Google itu akan makan waktu kira-kira 12 jam. Jarak sendiri sih 536 something kilometer. Jadi kayaknya lebih karena waktu tempuhnya lebih karena treknya yang berkelok-kelok. Harusnya tadi berangkat jam 5, tapi ini sampai udah jam 6 lewat begini si Om Ivan baru bangun. Tadi sampai kita buka kamarnya sama security hotel. Ternyata masih pules. Kita janjian jam 5 berangkat, ini jam 6 masih awet aja di tempat tidur. Oke. Udah terang. Sementara 2 motor kita udah siap. Tinggal 1 motor di sana. Kelihatan nggak teman-teman? Nah, multistradanya Om Ivan. Masih sama Mas Broto yang nemenin dari rumah hari Sabtu kemarin, hari pertama. Dan himanya Om Vancik. Oke, mudah-mudahan Om Ivannya udah bisa turun dalam waktu beberapa menit. Gua nggak tahu dia akan pilih sarapan dulu atau langsung loading motornya, terus kita berangkat. I don't know, we'll see. So lost, chasing what I know I'm fine. You got me so high, leaving me waiting all this time. You tell me that you need some space. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semua. Apa kabarnya? Mudah-mudahan kalian semua dalam kondisi sehat-sehat selalu ya. Nah, ini sekira jam 7 pagi kami meninggalkan hotel kami menginap di Bengkulu. Matahari udah tinggi nih. Kami cuman khawatir kena macet aja keluar dari Bengkulu. Karena hari ini hari Senin. Hari Senin pagi, coba bayangin kalau di Jakarta. Aduh, macetnya kayak apa tahu. Hari ketiga ini adalah salah satu rute terpanjang kita di rangkaian perjalanan kali ini. Hari ini akan menempuh sekitar 538 km dalam 12 jam perjalanan. Ya, ditambah istirahat hidrasi setiap 2 jam dan istirahat makan siang hari ini mungkin kira-kira sekitar 13-14 jam lah kita akan sampai tempat tujuan kita, Kota Padang. Seperti biasa, rute kami ini akan saya cantumkan di deskripsi. Untuk kalian yang mau tahu, silahkan cek di deskripsi ya. Hari ini kita akan melalui kota-kota kecil dan menengah atau agak besar gitu ya. Seperti misalnya Air Muring, Bunga Tanjung, Muko-Muko, Lubuk Pinang, Painan, dan sampai akhirnya kita tiba di Kota Padang. Ternyata dari kota Bengkulu itu keluar ke arah Kota Padang gak terlalu macet. Sebenarnya informasi ini udah dikasih tahu tadi sama petugas di hotel. Saat kami tanya apakah ada macet nanti untuk keluar dari kota Bengkulu, justru dia ketawain saya loh. Di Bengkulu nggak pernah ada macet pak, katanya. Oh ya, saya mau terima kasih juga sama teman-teman viewer ya untuk masukannya tentang pendekatan video baru saya ini. Jadi kita sepakat ya, dikurangin aja musik-musiknya. Kita banyak dengerin suara motor, suara knalpot, suara angin, dan suara sekitar yang didapat dari kamera, supaya teman-teman rasain juga rasanya perjalanan bareng saya ini.
Sekitar 1 jam berkendara dari kota Bengkulu, saya ketemu rambu lalu lintas ini. Kalau ke kota Mukomuko, kota berikutnya yang kita tuju, itu harusnya kita mengarah ke kiri. Sedangkan kalau Batik Now, itu mengarah ke kanan. Nah, kalau dilihat di peta mungkin kayak gini. Ini ya, garis biru adalah garis yang kita lalui. Sedang kalau ke kanan sebenarnya juga ujungnya sama. Kita akan ketemu di satu titik bundaran. Nah, itu kalau saya boleh sarankan sebenarnya teman-teman harusnya belok ke kanan. Nah, ini kita ikutin jalan sesuai dengan petunjuk arah dan GPS. GPS juga ngarahin ke kiri. Nanti saya kasih tahu deh kenapa sebaiknya ke kanan. Nah, ini dia jalannya, mulai masuk jalan kayak gini. Nah, sebenarnya di klip ini saya mau nunjukin ada keluarga sapi di pinggir jalan. Teman-teman mesti hati-hati karena di daerah Bengkulu ini banyak sapi kanan kiri jalannya. Nah, ini jalan yang saya mau tunjukin tadi. Kalau kita ke kiri, ini ketemu jalan yang rusak. Meskipun sebenarnya ini tulisannya adalah jalan lintas Sumatera, tapi kondisi jalannya rusak banget. Nih kawan saya berhenti untuk memperbaiki Ini jalur ikatan primernya tasnya. Bengkulu Padang nih. Jadi mungkin tadi karena buru-buru ya di hotel, jadi tasnya nggak keikat dengan sempurna. Begitu lewat jalan rusak, tasnya hampir jatuh. Jadi kita harus berhenti ini. Dengar nggak tadi Om Afan tanya? Ini bener nih jalan utamanya dari Bengkulu menuju ke Padang. Kok serusak ini ya? Ya heran. Menurut warga sekitar, karena ini jalur lintas Sumatera yang sebenarnya udah nggak dipakai, ya udah nggak populer lagi, maka kalau melintas sore di sini udah mulai menjelang gelap gitu, justru rawan begal di sini. Jadi kalian memang kalau udah agak sore ya disarankan untuk ambil jalur yang ke kanan tadi. Kalau kalian pilih jalan yang ke kiri tadi, kalian akan melintasi jalan rusak seperti ini, kira-kira 10 km sampai 15 km jauh. Tapi jalan rusak ini nggak selamanya memberikan kesan buruk hari ini. Lihat aja, saya dapat view pantai lagi. Cakep pantainya. Saking cakepnya, kita sampai berhenti beberapa menit hanya untuk menikmati pemandangan ini. Cakep. Nah, nggak berapa lama jalan jeleknya udah habis. Kita ketemu jalan bagus lagi. Di ujung jalan tadi, kalau kalian ikuti jalan itu, ketemu kota ini, namanya kota Ketahun, kalau saya nggak salah ya. Nah, di depan ini ada bundaran nih. Kalau kalian lihat di sebelah kanan tuh ada jalan. Itu jalan yang kalau kalian ambil arah kanan tadi, ketemunya tuh di sini. Nah, jadi kalau teman-teman mau menghindari jalan rusak tadi ya, ambilnya kanan aja ya, waktu di persimpangan tadi awal. Selepas kota Ketahun tadi, kita akan ketemu kayak apa ya ini, kebun karet kali ya. Tapi suasana nanti cakep banget deh. Nanti kalian lihat di jalan di depan situ, pohon-pohonnya tuh kayak berbaris rapi.
lalu kayak menaungi jalan jadi agak adem. View-nya cakep banget di sini. Nah ini dia. Kalau saya lihat nih kayak hutan-hutan di dongeng Disney gitu ya. Lagi asik menikmati jalan sama pemandangan, saya lihat lampu indikator bensin saya udah nyala nih. Waduh, berarti di tangki bensin saya tersisa tinggal sekitar 35-40 km lagi ke depan. Saya bingung. Lagi enak-enaknya di hutan gini, apa iya ada pom bensin di depan? Nah ini udah sekitar hampir 30 km perjalanan. Saya akhirnya kasih kode ke Om Fancik bahwa bensin saya sebenarnya udah mau habis. Jadi dia pilih untuk ke depan dan nemenin saya. Jadi kita riding pelan-pelan sekarang nih dari sini untuk ngirit bensin saya sebenarnya. Mudah-mudahan di depan ada tukang jual bensin eceran gitu ya. Kalau teman-teman perhatikan, motor saya ini nggak ada indikator jarum bensinnya setengah atau full, hanya lampu yang menyala, lalu indikator kilometernya akan dia berhitung mundur untuk menandakan kapan saya harus isi bensin. Nah, jarak ini disebut fuel trip. Posisi fuel trip saya udah 43 km sebenarnya di sini. Saya lega. Ini fuel trip terpanjang yang saya pernah alami. Sebelumnya saya nggak pernah berani lewat dari 40 km. Akhirnya ketemu tukang bensin eceran. Langsung aja saya beli di situ deh. Daripada kehabisan di jalan di tengah hutan, ya kan? Menit jalan, akhirnya kita ketemu pom bensin beneran cukup gede. Ini pom bensin Air Muring namanya. Ini setelah 40 menit kita masih di sini. Gimana? Serius ini udah 40 menit? 40 menit. Buset men. Tanggungnya genapin 1 jam lah ya. Tanggung 15 menit lagi. Padahal ini bukan break makan siang. Padahal ini cuma isi bensin dan minum. Tapi teman kita yang di sana, tampaknya beliau Lelah. kayaknya ada yang nggak tidur semalam. Nggak tahu dia kemana. Setengah jam lebih cuy nungguin dia bangun lagi. Padahal hidrasi kita perhitungannya adalah 10 menit berhentinya. Itu dengan asumsi sampai di tempat tujuan hari ini Jam? sama 12 jam, jadi jam 7. Padahal tadi kita berangkat jam 7. Estimasi ketemu lagi sampai di kota Padang jam 7. Nah, kalau breaknya kayak gini ya kita aja ya. Ya, fleksibel. Yang penting enjoy ride-nya. Ya. Waktunya berangkat lagi setelah istirahat hidrasi. Jam 11 siang, akhirnya kita lanjutin perjalanan lagi nih. Jadi kalau dihitung-hitung, tadi kita stop pertama itu 3 jam setelah berangkat ya. Secara manajemen waktu sih harusnya udah bener. Cuman tadi kita kelamaan istirahatnya. Setelah desa Air Muring tadi di SPBU kita berhenti, kita ketemu satu jalan yang menurut saya jalan terbaik hari itu. Jadi kita tuh ketemu kayak daerah perkebunan kelapa sawit gitu, tapi aspalnya tuh bagus banget ya, mulus, pemandangannya juga bagus. Nih, ini dari sinilah kita mulai jalan yang bagus ini.
Tapi di sini kita ketemu satu jembatan yang lagi diperbaiki nih. Kayaknya entah karena bencana atau karena apa ya. Nah, ini ada jembatan daruratnya. Nah, spot jelek di sini tuh ya cuman ini aja. Berikutnya kita ketemu jalan yang kayak tadi lagi. Mulus, kanan kiri kebun kelapa sawit. Pokoknya jalanan yang enjoyable banget lah di hari sejauh ini ya. Jalanan aspal yang bagus dan kanan kiri kebun kelapa sawit ini mengingatkan saya akan jalan di Kuching, Malaysia sampai ke arah Sarawak ya. Jadi waktu itu saya lintas Kalimantan dari Pontianak, lintas sampai ke Sarawak, lalu sampai ke Brunei Darussalam. Nah, saya sering banget nih ketemu jalan-jalan yang kayak gini. Cakep, enjoyable. Aduh, jalannya meliuk-liuk gini enak banget dinikmatin. Nggak aja kalian ngeliat nih, di dalam helm saya senyum-senyum sendiri. Senang banget rasanya. Nah, kami melewati satu kota namanya Kota Bunga Tanjung. Karena di sini udah jam sekitar jam setengah satu atau jam 1 siang lah kira-kira. Itu perut kita udah lapar. Kita sempatkan makan siang di sini. Bentar aja sih, habis itu lanjut lagi. Kota kami berikutnya Kota Muko-Muko dari sini. Waduh, kalau kalian ke arah Muko-Muko dari sini kalian akan ketemu jalanan yang kayak gini. Ini namanya Jalan Jenderal Sudirman ternyata. Jalannya lurus banget. Aspalnya juga bagus. Kanan kiri nggak ada rumah-rumah penduduk. Artinya kecil kemungkinan ada anak kecil nyebrang atau ada hewan peliharaan nyebrang. Sehingga sebenarnya relatif aman gitu. Cuman tetap ya teman-teman kalau lewat sini mesti agak hati-hati.
panjangnya ternyata 15 km. Nah, kalau kalian udah lewat sini, ini udah tanda kalian akan sampai di kota Muko-Muko. Nah, karena jalannya lurus, nggak ada belokan, saya sama Om Ivan asik di depan nih. Kita pelintir gas. Om Avancik masih ada di belakang kita nih. Cuman dia lagi menikmati juga tuh. Seperti janjian awal hari saat kita berangkat dari Jakarta kemarin, saya sudah sampaikan ke Om Avancik kalau sampai terpisah dan ada simpang, kita pasti berhenti tungguin. Nah, cuman ini karena lurus aja kita lanjut. Ini sekarang kita udah masuk di kota Muko-Muko. Nah, kalau sebelah kanan itu kita lihat tuh ada lapangan besar. Kayaknya itu alun-alun kota Muko-Muko deh. Bener nggak sih? Barangkali teman-teman viewer ada yang dari kota Muko-Muko nih. Bener nggak tuh kalau lapangan itu alun-alunnya? Oh ya, kota Muko-Muko ini baru-baru aja viral waktu saya upload video ini. Karena bupatinya mengirimkan surat terbuka kepada Menteri Komunikasi dan Informatika meminta untuk memblokir game FF dan Mobile Legends karena dianggap sudah terlalu mengganggu waktu para siswa di kota Muko-Muko ini. Saya juga baru tahu nih kalau di kota Muko-Muko ternyata ada bandara seperti ini. Ini kotanya lumayan gede ya ternyata. Baru pertama kali ini loh saya lewat Muko-Muko. Panjang jalur yang kita lewatin hari ini, ada banyak banget kali-kali kayak gini nih, sungai. Ini salah satu yang agak lebar, tapi tadi ada beberapa yang jauh lebih lebar, mungkin 3 kali lipat dari ini lebarnya. Jadi memang banyak sekali dibelah sama sungai ya. Nah ini kita nggak tahu ada di posisinya persis dari mana, tapi ini kira-kira 5 menit dari perbatasan antara Sumatera Barat sama Bengkulu. Sekitar jam 4 sore akhirnya kami melintasi perbatasan Bengkulu dan Sumatera Barat. Kami resmi mengaspal di Sumatera Barat. Memasuki Sumatera Baratnya ada sedikit drama rupanya. Jadi di jalan ini kan saya di depan, di belakang saya itu Om Ivan, dan di belakangnya Om Ivan adalah Om Avancik. Nah, Om Avancik lihat bannya Om Ivan itu kurang angin. Karena tadi kita pagi berangkat dari hotel, sebenarnya kalau ban dia tuh kempes, akhirnya curiga ada bocor sebenarnya. Nah, mereka berdua minggir untuk cari bengkel pompa atau bengkel tambal ban lah ya, tanpa ngasih tahu saya. Nah, kalau nggak salah di jalan ini nih saya mulai riding sendirian. Saya pikir tadi teman-teman
terhalang macet aja di pasar. Di belakang tuh ada pasar ya, terhalang macet, jadi saya agak di depan tetap aja jalan seperti biasa. Cuman lama-lama saya lihat spion kok nggak ada rombongan nih di belakang nih. Saya sendirian. Saya lihat bensin saya udah mulai perlu diisi lagi nih, mestinya udah sekitar 200 kilo dari sejak isi bensin terakhir. Jadi saya pikir saya tetap aja lurus. Kalau ada pom bensin saya akan minggir, atau mereka akan lihat kalau saya minggir di pom bensin. Jadi saya akan tunggu di pintu pom bensinnya maksudnya. Rupanya mereka dicegat sama anak motor lokal. Makan mereka diajak mengunjungi satu objek wisata ya, rumah gadang di sana. Sementara saya melongo aja nungguin di pom bensin di pinggir jalan nih, nunggu mereka. Tapi akhirnya kita ketemu lagi sih. Kita lanjutkan perjalanan, meskipun akhirnya memakan waktu istirahat di pom bensin yang agak lebih lama. Nah, ini udah kira-kira sekitar 70 km sebelum memasuki Kota Padang. Kami ketemu sunset yang cakep banget nih di pinggir jalan. Om Alvancik ajak kita untuk berhenti sejenak untuk menikmati sunset ini. Warnanya keren banget. Setelah seharian berkendara, rasanya ketemu yang kayak gini cukup memberikan rasa euforia lah ya. Nah, bisa menikmati istirahat juga nih di sini. Sekitar jam 7 malam kami melintasi satu kota Painan ya. Kota tetangganya Kota Padang. Jadi habis Kota Painan ini nggak jauh di depan itu Kota Padang. Kami sudah janjian dengan dua rekan kami sesama bikers dari Kota Padang nih ya. Nanti akan dijemput sama mereka di perbatasan kota. Perbatasan antara Kota Painan dan Kota Padang. Kira-kira 8:30 kita sampai di perbatasan Kota Padang. Ketemu langsung sama Om Ricky dan Tante Funi dari channel YouTube Icak-Icak TV. Sekitar 10 menit kami istirahat, lalu kami melanjutkan perjalanan menuju Kota Padang dengan dipandu oleh Om Ricky dan Tante Funi. Ada di depan tuh, mereka bawa PCX.
ini udah mulai masuk ke kota Padang. Tujuan berikutnya kami cari makan. Kami belum makan malam nih. Lumayan perut lapar. Jam setengah 10 malam. Nah, sekarang kita udah sampai di Kota Padang. Kita ketemu sama Om Ricky dan Tante Poni. Tadi dijemput di daerah perbatasan Painan dengan Kota Padang. Jadi di luar Kota Padang. Oke, ini dia Kita dari Padang. Om Ricky, Tante Poni. Ketemu lagi. Tukang tidur. Iya. Kita makan dulu. Diajak makan di nasi goreng. So we'll see. So being adventurous is not just on the bike, but on dinner too. Lihat ini. Nasi goreng pete. This is gonna be my first time ever in my life to eat pete intentionally. Let's do this, okay? Just being adventurous. Buat kalian yang nggak tahu siapa Tante Poni sama Om Ricky, jadi ceritanya saya kenalan sama Om Ricky itu di YouTube, believe it or not. Tapi YouTube mempertemukan kita. Ya, mereka planning touring dari Padang sampai ke Flores waktu itu. Terus ngobrol-ngobrol di komen di YouTube di YouTube channel saya, jadi sampai kenalan. Terus akhirnya waktu mereka berangkat lewat Tangerang, kita ketemu untuk kenalan in person, karena selama ini cuma YouTube aja. Nah, bapak ini juga nih yang mensponsori. Pertama mereka lihat channelnya Bapak Avancik, menginspirasi katanya. Tapi lebih jauh. Ya teman-teman, jadi kami berteman tuh asalnya dari komentar-komentar di YouTube. Nah, akhirnya kita ketemu dan jadi temenan deh. Jadi buat teman-teman yang mau komentar, silahkan ya. Siapa tahu waktu saya touring berikutnya lewat kotanya, saya bisa ketemu, mampir, atau sekedar berkenalan. Setelah makan malam, kami diajak berkeliling menikmati kota Padang di malam hari. Kami diajak melintas di Klenteng kali ya. Klenteng, lalu kita ngelihat satu masjid yang cukup besar yang ada di kota Padang yang sekarang jadi landmark baru. Kalau nggak salah Masjid Al-Hakim ya. Nanti di depan tuh kita lihat. Terus saya juga baru sadar kalau di kota Padang di tengah-tengahnya ada satu sungai besar nih, membelah kota Padang. Nah ini di sebelah kirinya tuh sungainya. Sebelah kanan tadi kita lihat ada bangunan kolonial gitu ya. Nah ini teman-teman yang saya maksud tadi, Masjid Al-Hakim, sebuah masjid landmark baru untuk kota Padang, yang kalau saya nggak salah informasi sih ini dimiliki oleh Pemda atau Pemprov ya. Kalau nggak salah sih Pemprov Sumatera Barat deh, atau pemerintah kotanya nih, saya juga nggak terlalu ingat. Tapi Om Ricky ini lebih ingat nih. Megah sekali ya masjidnya ya, cakep nih bangunannya. Besok kasih tahu jalan ya biar om ini
Oh iya, masjid ini tuh bukan Masjid Raya Kota Padang. Oke, setelah puas foto-foto di sini, kita ambil gambar dan video, kita lanjutkan perjalanan. Sebenarnya kita diantar menuju ke hotel nih. Nah, cuman menuju ke hotel kami juga dilewati sama Om Riki jalan-jalan yang masih agak rame. Walaupun Kota Padang sebenarnya ada jam malam waktu itu kita lewat. Kita di depan juga kita ngelewatin katedral ya, gereja katedral Kota Padang. Nah, ini di depan, di sebelah kiri nih. Cuman lampu-lampunya nggak seterang dan semegah masjid tadi, jadi nggak terlalu banyak yang bisa kita ambil di sini foto maupun video. Kami tiba akhirnya di penginapan kami malam ini di Kota Padang. Kita sudahi dulu cerita kita hari ini ya. Terima kasih sudah menonton sampai sejauh ini. Jangan lupa subscribe untuk support terus. Dan kita lanjutkan besok hari. Saya akan cerita besok hari kita dari Padang menuju ke kota Sibolga. Kita bertiga sempat terpisah. Iya, terpisah, berpencar, tiga-tiganya yang berpencar loh di antara hutan-hutan Sumatera. Mau tahu cerita berikutnya? Ikutin terus ya. Tadi kita sempat kepisah bertiga, kepisah tiga-tiganya.